Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat kari kambing Aceh. Kalau menurut saya ini modifikasi beberapa resep ya, resep dari orang tua, resep dari baca-baca Google juga ya. Tapi yang pasti ini adalah resep khas keluarga kita ya. Bumbu masakan yang kita harus siapkan ini adalah bumbu-bumbu yang harus kita giling. Di antaranya yang ini ada cabai merah, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, kunyit sama jahe. Inilah ada beberapa bumbu yang harus kita siapkan. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putihnya kira-kira kalau bawang putihnya 5 siung, bawang merahnya kali 2-nya ya. Apa manfaat bawang putih di sini? Bawang putih bisa mengempukkan daging, jadi nanti dagingnya jadi cepat empuk ya. Kemudian ada cabai kering. Cabai kering ini syaratnya harus kita masukkan air panas dulu ya, masukkan air panas biar nanti mudah waktu kita giling. Kemudian ada ketumbar, lada ya, jara manis, segala bumbu-bumbu masakan yang biasa disiapkan untuk ini masakan India lah. Semuanya lengkap di sini. Ini juga kita kasih air panas biar mudah untuk digiling ya. Terima kasih. Bumbu kari ini sebenarnya sama seperti kita masak tumis biasa, tumis ikan dan sebagainya. Yang membedakannya ada cabai kering yang kita harus siapkan ya. Kalau bumbu tumis biasa jarang kita pakai cabai kering ini, tapi karena ini kita pakai ya. Itu yang membedakan dengan kita masak tumis Aceh ikan misalnya, sama kita tidak pakai asam sunti, tapi yang kita pakai adalah asamnya itu kalau di kita ini ada namanya cuka yang dari Aceh besar ya, orang Aceh besar khas, dan itu saya sering beli dan rasanya kalau kita pakai untuk kari enak sekali. Itu kita bumbuhi di dagingnya. Terima kasih. Ini ada bumbu yang harus kita tumis. Bawang merah udah dipotong-potong, kapulaga, inilah bumbu-bumbunya yang segisi 3 bintang ini, sama yang kecil-kecil ini, sama ini daun kari, daun pandan, serai sebenarnya kurang. Serai kurang ini karena lagi nggak ada di rumah, jadi kita pakai apa yang ada di rumah. Ini nggak enak nggak ada serai, tapi gimana jadinya ya. Serai yang harus ada. Kemudian santan bisa kita pakai apa aja. Saya hari ini pakai santan kemasan karena saya belum sempat ke pasar ya, jadi boleh pakai santan kemasan. Sama kita tambahkan apa yang digongseng ya, kita tambahkan, dia rasanya lebih enak untuk kari ya. Kita blender ya sampai hancur. Jadi kita mulai menumis. Pertama kita tumis dulu bawangnya. Jika menumis ini juga harus ada teknik-tekniknya, nggak mungkin kita masukkan semua ya. Tapi biar wangi dia pelan-pelan kita tumis dulu bawangnya, bawang merahnya, sampai layu. Kemudian kita lanjutkan yang lain. Sudah kuning seperti ini bawangnya, sudah cukup. Ini sekarang kita masukkan. Bawangnya sudah harum ya. Kalau ada serai lebih harum lagi. Nah, hari ini tidak ada serai, itu nggak apa-apa. Rasanya insya Allah pasti enak. Ini
wanginya harum. Memasak itu jangan lupa baca bismillah ya. Kita doa sama Allah supaya masakan yang kita masak selalu enak. Itu wajib kalau menurut saya. Apapun kita buat ya, alhamdulillah dikasih Allah pasti enak. Setelah agak lagi semuanya kita tumis, kita masukkan cabai merah yang kita sudah giling. Kita usahakan jangan banyak air di sini supaya nanti warna dari cabai merah, warna dari karinya itu benar-benar merah ya. Ini cabai kering ya, cabai merah kering ya. Kita masukkan ya. Kita tumis juga sampai kira-kira bau dari cabainya itu hilang. Harus kita tahu ya. Kambingnya yang sudah saya tambahkan cuka ya, cuka dari khas Aceh besar dan biasa dikirim sama sepupu saya dari Banda Aceh. Kemudian paling harus ada kalau kita masak kari itu adalah ininya ya, ini yang membuat enak dari kari kambing itu ya. Ada apa nih, lemak-lemaknya ya, isi dalam, ada usus juga. Inilah yang paling nikmat kalau dalam masakan kari ini. Kalau ini saya tambahkan jeruk nipis sedikit ya, supaya bau amisnya hilang. Kemudian tambahkan cuka, kemudian tambahkan garam, tapi ini harus dicuci kembali kalau yang ini, supaya rasanya itu baunya benar-benar hilang, jadi nggak terasa lagi bau isi dalamnya. Insya Allah sudah nikmat waktu kita makan. Nanti baru kita masukkan ini yang cabai merah kering aja yang sudah benar-benar merah. Kita tumis, intinya dengan api kecil, jangan api besar ya, apinya kecil sekali. Nah ini mungkin bisa dilihat apinya sangat kecil. Kita tumis pelan-pelan ya, sampai merah. Kita lanjutkan dengan menumis untuk ketumbar dan kawan-kawannya. Setelah ketumbar dan kawan-kawannya juga terasa wangi, karena sebenarnya harusnya digongseng dulu ya semua ketumbar dan kawan-kawannya, baru kemudian kita masukkan, kita blender, kita masukkan. Kalau di tempat orang-orang India ya, tempat orang-orang India itu sudah disiapkan. Sebenarnya di Laksmana juga ada sih, menyiapkan bumbu yang udah dikeringkan, sudah di blender, udah digongseng dulu ya, udah dicampur semuanya. Ini juga seperti itu. Jadi karena saya tidak menggongseng tadi, jadi saya tumis ya. Jadi biasanya rasanya juga sama kok enaknya ya. Kira-kira sudah beberapa lama. Memang memasak itu butuh kesabaran ya. Jadi nggak semua orang pandai memasak ya. Jadi penuh kesabaran dalam memasak. Kemudian kita masukkan daging yang udah kita siapkan tadi. Nah ini udah kita campur dengan bumbu kita tadi ya. Bumbu cabai, bawang, semua, jahe ya. Pertama dengan kita tambahkan air dulu, itu juga syarat memasak supaya bumbunya itu masuk ke dalam, dan apinya boleh kita besarkan sedikit ya daripada tadi ya. Jadi waktu menumis cabai sama ininya benar-benar kecil kali ya, supaya tidak angus dia ya. Ini sudah bisa kita besarkan sedikit api supaya nanti cepat matangnya ya. Ini insya Allah ya, daging kambingnya juga bagus ya, karena baru dipotong. Saya beli depan rumah tadi, karena di depan rumah saya ada yang jualan kambing setiap hari ya, daging kambing maksud saya ya. Jadi ini cepat empuk gara-gara tadi bawang putih kita tambahkan ya. Kita tambahkan bawang putih tadi ya, jadinya dia akan cepat empuk. Nah kita tunggu ini untuk ininya, kemudian kita lanjutkan, kita cuci kembali untuk yang ininya, yang gapahnya ya, gapah dan isi dalamnya ya, sebelum kita masukkan.
Ini saya masukkan yang udah saya cuci kembali tadi. Ini baunya benar-benar tidak ada bau. Nah, kalau kita bisa cium tidak ada sama sekali bau apa namanya, kalau isi dalam tuh sering bau ya, amis seperti itu, jadinya tidak lezat. Ini udah enak sekali ya. Masukkan, ini syarat memasak kari. Kalau tidak ada ini, lemaknya tuh beda ya, mungkin bisa dibuktikan. Kalau kita masukkan cuma dagingnya saja, rasanya tidak selezat ketika kita memasukkan ada isi-isi dalam serta gapahnya ini ya. Jangan diisi-isi, jangan ditambah-tambah air dulu, kita tunggu dulu ya, tapi api boleh besar sedikit. Kalau saya bilang, orang memasak itu selalu punya kunci rahasianya, dan itulah teknik memasak. Nah, pasti berbeda-beda dan dia punya khas sendiri. Misalnya masakan Padang sama masakan Aceh, masakan Jawa, itu semua ada khas masing-masing, dan itu tidak, oh ini tidak enak, ini tidak ini, semua tergantung selera. Kalau saya bilang ya, semuanya enak, semua masakan tuh enak ya. Ini tadi yang udah saya kita tambahkan, ini yang udah digongseng kelapanya, keras ya, ada minyaknya juga tadi kita tambahkan. Nah, kalau sudah kering seperti ini dan keluar minyak, baru kita tambahkan air. Kalau sebelum ini jangan coba-coba tambahkan air, karena nanti rasanya tidak manis lagi ya. Tambahkan air di tempat blender yang kita blender tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita tunggu sampai empuk. Wanginya harum. Ini adalah kari kambing. Nah, kalau udah mau masak, baru kita tambahkan santan. Ini biasanya tambahkan santan. Jadi terakhir kali nanti santannya ya. Ini sudah enak ya. Ini kari kambingnya sudah siap dinikmati. Lezat, baunya harum ya. Minyaknya ini berasal dari apa tadi, isi dalam dari gapahnya ya. Kita masukkan tadi keluar minyaknya. Apinya harus kecil kalau udah mau masak ya, jadi apinya biar keluar minyaknya. Jadi kalau apinya besar biasanya tidak akan keluar minyaknya. Lezat rasanya ya. Terima kasih, siap untuk dinikmati. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Apa yang saya sajikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang lagi belajar masak, dan ibu-ibu yang sudah pandai masak. Kalau ada salah, mohon kritikan dan sarannya ditulis di pesan ya. Terima kasih, di kolom komentarnya. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa menyajikan video-video selanjutnya.